Hendaklah para penuntut ilmu memiliki tiga sifat ini dalam prosesnya menuntut ilmu, yaitu sabar, zuhud, dan qanaah. Serta tidak terlalu mencintai kemewahan duniawi, karena ilmu tidak akan memberikan sebagian darinya hingga engkau memberikan seluruh darimu untuk ilmu. Jika seorang penuntut ilmu terlena dalam kemewahan dan kesenangan duniawi, maka akan dipastikan ia akan lemah dan akan surut semangatnya dalam menuntut ilmu. Namun, jika ia ridho dan sabar dengan segala ketentuan yang Allah berikan, maka insya Allah Allah yang akan bukakan pemahaman dan keberkahan dari ilmu yang tidak akan dimiliki oleh orang lain. Sebagai contoh dari kesederhanaan dari Al-Imamuna Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ia rela menulis kitab Muwatta di pelepah-pelepah, sisa-sisa pelepah-pelepah kurma, karena ia tidak mampu untuk membelinya, dan akhirnya Allah berkahi ilmunya hingga hari ini. Seorang penuntut ilmu memaksimalkan waktunya sedemikian mungkin, paginya, siangnya, sorenya, malamnya untuk ilmu. Ilmu selalu hadir dalam kesederhanaan dan perjuangan, bukan dengan kemewahan. Imam Syafi'i berkata, waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak memanfaatkannya, maka ia akan memotongmu. Poin ke-6 ini menegaskan bahwa penuntut ilmu memiliki peran sentral dalam menjaga agama dan masyarakat. Ia wajib menegakkan syiar-syiar Islam seperti salat berjamaah, menyebarkan salam, menyuruh pada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, serta bersabar atas ujian dan celaan. Sikap ini meladani para nabi yang sabar demi kebenaran dan keselamatan umatnya. Penuntut ilmu juga dituntut untuk menyebarkan sunnah dan memadamkan bid'ah, serta memperjuangkan kemaslahatan umat dengan cara yang sesuai syariat. Banyak orang yang meniru mereka tanpa sadar, maka perilakunya harus menjadi contoh. Jika seorang penuntut ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufidha wa innamal ilmu ma nafa'a." Ilmu bukan sekadar yang dihafal, tetapi yang memberikan manfaat. Karena itu kejatuhan seorang ulama atau penuntut ilmu lebih berbahaya, sebab kesalahannya bisa diikuti banyak orang. Maka penuntut ilmu sejati adalah mengamalkan ilmunya, sabar, bijak, dan menjaga agama dengan teladan. Waro adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan membawa mudarat di akhirat. Dan juga berhati-hatilah dalam mencari yang halal. Jika seorang hamba berdoa kepada Allah, maka ia sedang meminta karunia yang agung. Oleh karena itu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan jika ia hidup dalam syubhat? Menjaga dua kekuatan utama yang dengan keduanya seseorang dapat memperoleh ilmu, yaitu kekuatan hafalan dan pemahaman. Sebab ilmu bersumber dari daya ingat atau kecerdasan akal. Jika daya ingat itu dilemahkan oleh hal-hal yang dapat melemahkan, maka ia akan luput dari menghafal dan memahami ilmu tersebut. Seorang penuntut ilmu hendaknya ia meninggalkan pergaulan yang tidak bermanfaat baginya, karena hal itu dapat menyia-nyiakan umur, merusak hati, dan menghilangkan keberkahan ilmu. Dan seorang penuntut ilmu pula harus menjauhi teman-teman yang suka bermain dan kurangnya berpikir. Penuntut ilmu seharusnya mencari teman-teman yang dapat bermanfaat baginya, dapat menyalurkan ilmu kepadanya dan mengambil pelajaran dari temannya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igdu aliman au muta'alliman wala takunis salis fatahrik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah orang yang berilmu atau penuntut ilmu, jangan jadi yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Yaitu orang yang tidak berilmu dan tidak menjadi penuntut ilmu, maka ia akan binasa. Seorang siswa SMA di Sinjai, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka karena memukul gurunya di depan ayahnya sendiri. Guru harusnya dihormati, tapi hari ini berita demi berita membuat hati kita teriris. Guru dipukul, dicaci, bahkan dikeroyok, hanya karena menegur muridnya yang merokok. Kasus ini sering terjadi di sekolahan di Indonesia. Di dalam Islam, guru bukanlah sekedar pengajar, ia adalah pembimbing akhlak, penjaga hati, dan penerus para nabi. Para ulama seperti Imam Az-Zarnuji mengatakan, jika gurumu menegurmu karena kekuranganmu, bersyukurlah.
itu tanda perhatian dan kasih sayangnya padamu. Teguran seorang guru bukanlah hinaan, tapi bentuk kepedulian agar muridnya selamat dari kesalahan. Dan seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, seorang mukmin dan mukmin lainnya seperti dua tangan yang saling membersihkan. Kadang kotoran tidak hilang tanpa sedikit kekasaran. Ketika guru tidak lagi dihormati, maka runtuhlah benteng ilmu dan adab. Sekolah bukan lagi tempat membentuk karakter, tetapi medan ego dan emosi. Dan murid yang tak beradab terhadap gurunya tidak akan pernah berkah ilmunya. Kalau hari ini kita menolak teguran guru, besok siapa yang akan menegur kita ketika salah? Karena teguran bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembalikan adab kepada guru. Adab terhadap guru itu sangatlah penting, yang dimana tanpa guru kita tidak bisa mendapatkan apapun. Dengan adanya guru, kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Dan juga, jika kita berbuat baik, maka ilmu itu pasti akan bermanfaat bagi kita dan juga berkah dan barokah. Dan apabila kita tidak berbuat baik atau beradab kepada guru kita, maka kita akan mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Bisa saja, ilmu itu akan menjadikan mafsadah bagi diri kita sendiri. Banyak para ulama terdahulu yang beradab kepada gurunya. Contohnya adalah Imam Syafi'i, yang dimana beliau membuka lembar-lembaran catatan beliau dengan sangat pelan, agar tidak terdengar oleh gurunya, yaitu Imam Malik. Dan juga Imam Malik berkata, ta'allamul adab qabla ta'allamul ilm. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Dan juga adab terhadap guru ini merupakan landasan atau usul untuk kita menggapai ilmu dengan mudah. Jika engkau duduk di hadapan guru, maka duduklah dengan hormat dan rendah hati. Dengarkan penjelasan beliau dengan penuh perhatian. Jangan memotong ucapannya, jangan mengangkat suara, dan jangan bersikap seenaknya. Jaga gerak-gerikmu, jangan bermain-main, tertawa tanpa alasan, atau sibuk dengan hal-hal lain. Hargailah gurumu, jangan duduk di tempatnya, atau bersikap melampaui beliau. Sapa dan hormati gurumu dengan sopan. Layani gurumu dengan hati yang baik dan ikhlas, bukan untuk pujian ataupun kedudukan. Hormati gurumu, jangan membantah ataupun merendahkannya di depan orang lain. Ingatlah, adab yang baik kepada guru adalah kunci keberkahan dan cahaya ilmu.